Madalin yang berdiri di kursi belakang Maserati hanya mengenakan bra. Dia ayun-ayunkan kaosnya hingga terbang terbawa angin. Beberapa pengendara lain bersiul menggoda saat melihat gadis itu memamerkan dadanya. Tak sedikit juga yang mengumpat dan mengatai perempuan beserta pengemudi Maserati itu gila atau sedang mabuk berat. Tak peduli dengan semua itu, Maserati terus melaju dengan kencang. Sang sopir truk semakin bersemangat dan bergoyang mengikuti alunan musik. Tanpa dia duga, seorang pejalan kaki tiba-tiba terjungkal ke jalan raya yang ramai. Seakan-akan seseorang mendorongnya dari belakang. Truk bermuatan penuh bahan bakar itu cepat-cepat menginjak rem dan menekan-nekan klakson. Tapi upayanya terlambat. Laju truknya terlalu kencang saat memasuki jembatan. Sang sopir membanting kemudi ke kanan, namun dari arah yang berlawanan dia dihantam oleh Maserati hitam yang melaju sangat kencang. Maserati hitam itu tak terkendali. Pria berambut pirang berusaha membanting kemudi untuk menghindari truk, tapi malah menabrak pria yang berkacamata tersungkur ke badan jalan. Tabrakan dahsyat tak dapat dihindarkan. Truk tangki pengangkut bahan bakar menabrak kendaraan lain. Maserati hitam menabrak pejalan kaki, lalu menabrak mobil dan motor lebih banyak lagi sebelum terpental dan terbalik. 3 orang gadis penumpang Maserati hitam itu terlempar ke segala arah karena tak mengenakan sabuk pengaman. Dalam hitungan detik puluhan kendaraan yang melaju dari 2 arah berbeda saling bertabrakan di atas jembatan. Suara-suara klakson, benturan kendaraan, gesekan besi dengan aspal, decit suara ban, pecahan kaca, dan teriakan-teriakan manusia menggema bercampur menjadi satu dalam kekacauan yang luar biasa. Pelam. Ledakan besar terjadi dari truk tangki yang mengangkut bahan bakar. Api menjalar dengan cepat melahap kendaraan-kendaraan di sekitarnya dan menyusul ledakan-ledakan yang lainnya. Di antara ledakan dan kobaran api itu, sebuah bayangan hitam besar yang tadi mengikuti pria berkacamata bangkit dari permukaan aspal dan mewujud menjadi sosok iblis bermata merah berukuran besar. Bentuk iblis itu menyerupai anjing yang berjalan dengan kedua kaki belakangnya. Kedua kaki depannya terangkat membentuk cakar-cakar panjang dengan sepasang mata merah menyala. Dari kepalanya muncul sepasang tanduk menyerupai tanduk kerbau dan sepasang taring yang meneteskan liur. Iblis hitam pekat itu melompat dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya yang sudah hancur dan terbalik karena kecelakaan. Sekawanan yang lain dalam bentuk serupa tapi berukuran lebih kecil berdatangan dengan kecepatan luar biasa dari arah kota Hambara. Iblis-iblis itu menarik para penumpang dari dalam kendaraan masing-masing dan memangsanya. Teriakan dan jeritan muncul dari orang-orang yang ketakutan dan terjebak di dalam kendaraannya. Di atas jembatan Haridra, pada tiang-tiang baja penyangganya, bertengger seekor burung ponik berekor panjang dengan sepasang mata merah. Keberadaan burung itu disusul kemunculan gumpalan asap hitam yang berubah menjadi 3 orang pria dalam setelan kasual yang masing-masing juga memiliki mata semerah darah. Mereka berdiri di salah satu baja penyangga jembatan sambil mengawasi kekacauan yang terjadi di bawahnya. Burung ponik itu terbang memberi petunjuk bagi 3 pria bersetelan kasual itu untuk memburu para iblis yang memakan manusia. Ketiga pria itu menghilang dari tiang jembatan dan berpindah dalam satu kedipan mata ke tempat iblis-iblis itu berada. Mereka bertiga mulai mengeluarkan cakar-cakar tajamnya dan menyerang dengan satu tebasan tangan. Iblis-iblis itu tercabik dan melebur menjadi asap hitam. Iblis yang paling besar mengamuk saat melihat pasukannya dimusnahkan dengan mudah. Ketiga pria bersetelan kasual itu berlari ke arah sang iblis anjing bertanduk kerbau
sambil mengubah diri menjadi iblis yang lebih besar dan kuat dengan 4 tanduk di kepala. Taring-taring dan cakar mereka mencuat tajam. Iblis anjing bertanduk kerbau ketakutan. Dia mulai mundur perlahan-lahan dan berusaha melarikan diri. Akan tetapi ketiga pria yang sudah menampakkan wujud aslinya sebagai iblis murni itu memburunya. "Kau ingin lari setelah membuat kekacauan di sini." Iblis anjing bertanduk kerbau itu, lehernya tercekik dan tubuhnya terangkat dari tanah sambil merintih kesakitan. "Pasukan kegelapan." "Iya, inilah kami." Mata sang iblis murni berkilau merah dan cakarnya mengoyak iblis anjing bertanduk kerbau dengan sangat mudah hingga melebur menjadi asap hitam. Burung poni itu hinggap di sisi pagar jembatan dan berubah menjadi seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun bercelana katun selutut. Dia memasukkan kedua tangannya ke kantung celana dan menatap ke arah bumbungan api yang semakin menjalar dengan gelisah. Ketiga iblis murni tadi sudah kembali ke wujud manusia dan mulai sibuk menolong para pengendara yang terjebak di dalam kendaraannya. Mereka dikumpulkan di sisi jalan yang aman dan dibuat tertidur oleh sang remaja berusia 15 tahun tadi. Suara sirine polisi, pemadam kebakaran, dan ambulan di kejauhan terdengar semakin mendekat ke arah jembatan Haridra. "Mereka sudah datang," tunjuk seorang pria berambut pendek sewarna coklat susu ke arah kota Haridra. "Terima kasih atas bantuanmu." Pria itu tersenyum pada remaja yang berjongkok di sampingnya. "Aku akan senang jika bisa membantumu sampai selesai," ujar remaja laki-laki itu pada kakak tertuanya. Dari arah hutan dari pinggiran kota Haridra terdengar salakan anjing-anjing liar dan lolongan panjang seekor serigala. Seorang warlock yang baru bergabung dengan mereka setelah memastikan iblis-iblis itu pergi, mengangguk ke arah hutan. "Itu suara para serigala. Sepertinya seseorang dalam kesulitan. Aku akan pergi ke sana untuk memeriksa. Kuserahkan sisanya pada kalian." Saat polisi dan pemadam kebakaran tiba, tertinggal sang warlock yang baru selesai menghapus ingatan para korban yang selamat di kecelakaan itu tentang serangan iblis. "Ponik, kirim pesan ke Westlake." Oke, sekarang kita kembali ke cerita yang di kastil tadi ya. Kenapa saya kasih tanda seperti ini, Kak? Karena apa? Cerita novel ini sedikit pindah ke cerita yang ini ya. Terus sedikit lagi pindah ke cerita yang itu. Jadi kalau langsung saya sambung bacanya, itu kayaknya ceritanya itu nggak menyambung kayak gitu ya. Jadi aku kasih jeda seperti ini biar ceritanya nggak saling bertubrukan ya. Oke, saya lanjut lagi. "Apa kau yakin, Erika?" tanya Samantha yang tiba-tiba muncul tepat di bawah kaki Erika dan membentuk bayangan tubuhnya. "Semalam pangeran baru saja mengamuk dan kehilangan kendali. Sekarang kau mengizinkannya bepergian, bahkan jauh ke negeri antah barantah yang kita tidak mempunyai kendali atasnya." "Tentu saja aku tidak sebodoh itu, Sam. Aku tidak mungkin melepasnya begitu saja tanpa rencana yang matang," jawab Erika penuh keyakinan. "Jadi apa rencanamu? Nona sok tahu," sindir Samantha. "Aku sudah menyiapkan segala bentuk penjagaan di kota yang akan mereka tuju. Semuanya sudah aku persiapkan." "Lalu apa yang akan kita lakukan hanya berdua saja di istana yang suram dan menyedihkan ini?" keluh Samantha. "Tentu saja kita akan mengikuti mereka," seringai Erika. "Ayo." Erika bersiul panjang dan muncullah seekor kuda betina hitam legam yang sangat gagah dengan surai panjang dan indah.
Kau memang mengerikan, Erika. Sudah kuduga, kau tak akan mungkin melepaskan pangeran begitu saja dari penjagaanmu. Erika melompat lebih dulu ke punggung kuda Samantha dalam bentuk bayangan yang masih tertinggal di permukaan tanah. Kemudian dia berpindah ke bawah tubuh sang kuda dan menyatu bersama bayangan sang kuda. Mereka bertiga melaju meninggalkan Dagwood. Ketika Erika bersama kudanya berdiri di luar gerbang istana Dagwood, dia membungkuk rendah pada dua batang pohon tua pelindung istana. Dalam hitungan detik kedua pohon tua itu merapatkan diri, untaian dan jalinan cabang-cabang serta rantingnya semakin lama dan semakin merapat hingga menyatu bersama jalinan mawar. Para tanaman itu membentuk sebuah hutan yang lebat. Seluruh istana Dagwood benar-benar tertutup dan tersamarkan olehnya. Ketika Erika melaju bersama kudanya dengan Samantha di antara bayang-bayang tubuh mereka, kabut lebat pun turun dan menutupi seluruh istana dari pandangan siapa saja, entah manusia maupun non-manusia. Rain dan Jess duduk di gerbong kereta bagian tengah. Rain duduk di dekat jendela, sedangkan Jess duduk di dekat lorong. Suasana gerbong kereta sangat sepi. Di dalam satu gerbong itu hanya ada Rain bersama Jess dan seorang lagi penumpang pria tua yang duduk di bangku paling belakang sendirian. Di luar jendela kereta ketika mereka masih berada di stasiun Westlake, suasana kabut sangat tebal. Rain bahkan tak bisa melihat pemandangan di luar kereta. Lampu-lampu yang berpendar terasa sangat suram. Aku tidak mengira akan meninggalkan tempat ini. Ketika baru datang, aku merasa seperti masuk ke dalam alam yang berbeda. Bahkan kini perasaanku ketika harus meninggalkan Westlake rasanya jauh lebih berdebar daripada ketika aku datang ke sini. Jess terlihat sangat gelisah meskipun dia mengenakan setelan abad pertengahan. Tapi ketika tiba di stasiun Westlake dan turun dari kereta kuda, dia meminta mantel dari Randall untuk menutupi tubuh dan kepalanya. Jess terlihat sangat gelisah. Dia duduk seperti patung lilin di samping Rain dan tak bergerak sama sekali. Akan tetapi kedua tangannya mengepal di sandaran lengan bangku kereta. Rain bisa merasakan ketakutan dan kecemasan yang Jess alami. Kau baik-baik saja, Yang Mulia, sindir Rain. Kukira beberapa waktu yang lalu kau menyombongkan diri akan mudah beradaptasi dengan manusia di luar sana. Kita bahkan belum bertemu manusia seorang pun sejak menginjakan kaki di stasiun. Aku pikir ini juga aneh, karena aku tak melihat satupun petugas stasiun yang berkeliaran. Apakah kereta ini benar-benar akan berjalan? Pikir Rain. Tap, tap, tap. Rain dan Jess mendengar suara tapak sepatu di lantai gerbong. Datang dari depan. Semakin lama tapak kaki itu semakin mendekat. Jess tiba-tiba merasa sangat ketakutan. Dia mencengkeram tangan Rain sangat erat sampai-sampai garis itu merintih. Sepertinya Jess tidak sadar jika telah melukai Rain. Tenanglah Jess, itu hanya petugas kereta. Dia datang untuk memeriksa tiket perjalanan kita. Tapi Jess tak mendengarkan Rain, seakan seluruh inderanya tertutup rapat. Dia duduk dengan posisi sangat kaku dan kepala tertunduk. Tudung mantel melindungi wajah dan kepalanya. Apa kamu mau kita bertukar tempat duduk? Tanya Rain. Sebelum Jess menjawab, si petugas pemeriksa tiket sudah datang lebih dulu. Pria berbadan besar itu berdiri di lorong tepat di samping Jess. Tangan sang petugas terlurur untuk meminta tiket dari Rain dan Jess. Permisi, Pak, tiket. Rain menyerahkan tiketnya pada petugas itu. Sang petugas memeriksanya dengan seksama lalu memberi lubang pada tiket sebagai penanda. Kemudian dia menyerahkannya kembali pada Rain.
Petugas memeriksa tiket itu mengulurkan tangannya lagi pada Jess. "Permisi tuan, tiketmu bisa aku periksa?" Jess masih duduk dengan kepala tertunduk seolah-olah dia tak mendengar ucapan petugas kereta itu. "Tuan, apakah Anda mendengarku? Jika kau tak memiliki tiket, kau tak bisa menaiki kereta ini." Ren mulai memucat, dia tak ingin terlibat masalah dalam perjalanannya kembali ke kota. Ren mengambil alih situasi yang tegang itu. "Maaf Pak, pria ini datang bersamaku. Dia sedikit kesulitan memahami bahasa Inggris." Ren mengambil tiket dari kantong mantel Jess dan menyerahkannya pada sang petugas. Pria itu menilai sekilas dan memeriksa tiket yang diserahkan oleh Ren. Setelah memastikan semuanya aman, dia menyerahkan kembali tiketnya pada Jess. Kali ini Jess mengangkat tangannya untuk menerima. Sang petugas sudah akan beranjak selangkah, tapi kemudian dia mundur lagi ketika menyadari ada sesuatu yang aneh keluar dari pergelangan mantel Jess. Petugas itu memegangi tangan Jess. Meskipun Jess berusaha menariknya, tapi sang petugas tetap menahannya. "Apa ada masalah, Pak Petugas?" tanya Ren yang mulai tak nyaman. "Tunggu, bisa kamu berdiri? Aku harus memastikan sesuatu. Apa kau menyimpan benda aneh di dalam bajumu? Karena kau terlihat sangat mencurigakan, Tuan Jess Dauntes." Jess menggeram tanpa ada yang menyadari Jess sudah mengeluarkan sepasang taring tajamnya di bawah tudung mantel. "Oh Pak Petugas, percayalah padaku, dia tidak menyimpan apapun. Aku tak ingin kau menyesal dengan melakukan itu," ujar Ren putus asa. Suasana tegang terjadi di antara mereka. "Berdiri Tuan, biarkan aku memeriksa pakaianmu. Ini hanya prosedur standar untuk keamanan kami. Tolong dimengerti," ujar sang petugas. Jess tak beranjak dari tempatnya karena kereta tak juga bergerak. Suasana semakin menegang. Tanpa ada yang menyadari, diam-diam di bangku paling belakang dari gerbong yang mereka tumpangi, seorang pria tua yang duduk sendirian mulai menggeliat dan menggerak-gerakkan kepala hingga sekujur tubuhnya. Terdengar suara tulang belulang bergemeretak dari tubuhnya yang terus bergerak-gerak. "Tuan, kau baik-baik saja?" tanya sang petugas kereta. "Sepertinya kau akan mengalami patah tulang atau nyeri sendi. Tidakkah itu sangat menyakitkan? Suaranya terdengar sangat ngilu." Ren menoleh melalui balik sandaran kursinya. Dia mengintip para pria tua yang duduk sendirian di bangku paling belakang. Kepala pria tua itu miring ke kanan, semakin lama semakin miring, dan seolah-olah kepalanya berputar 180 derajat. Dagu pria itu tepat berada di atas dan kepala botaknya tepat berada di dada. Ren benar-benar melotot tak percaya dengan apa yang dia saksikan. Sang petugas kereta itu pun ketakutan. Dia hampir-hampir mencaci dan memaki. Dia mulai mundur ketakutan, tapi terlambat. Tangan sang pria tua itu sudah terulur panjang dan mencoba meraih sampai ke petugas kereta. Di saat yang sama, Jess yang terus menunduk dan bersembunyi di bawah mantelnya mengulurkan tangan untuk menahan tangan sang kakek tua yang memulur. Sang petugas kereta merintih kesakitan karena lehernya dicekik oleh tangan sang kakek yang memanjang. Dia hampir mati kehabisan nafas dengan wajah yang membiru. Lidahnya juga mulai terjulur, tubuh bongsornya terangkat dari lantai kereta dengan sangat kuat oleh tangan sang kakek yang memulur. Jess menahan tangan sang kakek agar menurunkan sang petugas kereta. Tangan Jess dan tangan kakek tua itu tarik-menarik ingin menunjukkan siapa yang paling kuat di sana. "Apa ini? Apa yang terjadi?"
Apa sebenarnya ini? Siapa dia? Rin sangat panik sampai berteriak-teriak. Gadis itu sangat histeris di tempatnya. Sang petugas kereta sudah hampir tak sadarkan diri karena lemas kehabisan udara. Sang pria tua tetap tak mau melepaskan cekikannya. Jess yang terus duduk sambil menahan tangan pria tua itu dari kursinya akhirnya tak tahan. Jess pun bersalto ke arah melewati tangan sang pria tua sambil menendangnya dan memelintirnya sedemikian rupa. Rin mendengar suara keretakan tulang-tulang dan otot-otot yang terpuntir. Rasanya pasti sangat menyakitkan. Sang petugas kereta jatuh ke lantai gerbong tak sadarkan diri. Jess terus menyerang sang pria tua yang duduk di belakang. Tudung mantel Jess tersingkap, terlihat wajah Jess yang separuh menghitam dengan sulur-sulur hitam di seluruh permukaan kulitnya. Rin tak menyadari ketika terkena cahaya lampu kereta di dalam gerbong, sulur hitam di wajah Jess terlihat berkilau. Seolah-olah ada sesuatu yang mengalir di dalam sulur-sulur itu seperti kerlip cahaya kunang-kunang. Cahaya di dalam sulur-sulur itu juga mengalir di seluruh permukaan tangan Jess. Muncul segumpal cahaya dari permukaan tangan Jess seperti cahaya kunang-kunang. Dia taburkan ke arah mata sang kakek tua. Cahaya kunang-kunang yang mencuat dari telapak tangan Jess berubah menjadi ratusan jarum bercahaya. Jarum-jarum itu menancap kuat di sekujur tubuh pria tua hingga dia menjerit kesakitan dan melebur menjadi asap hitam.